God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. He makes all things beautiful in its time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi untuk bisa memahami itu dan mengalami itu, maka kita perlu mengizinkan Roh Kudus menuntun kita senantiasa. Oke. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan
Ketika kita mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup kita, maka banyak hal-hal yang besar, ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita mengenal Tuhan Yesus, maka roh kita menjadi ciptaan baru. Tetapi untuk berjalan, mengikuti jalan-jalannya, maka kita perlu bertumbuh dan mengenal Roh Kudus lebih jauh lagi. Sebab hanya Dia yang bisa menyatakan kehendak Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya. Hanya Dia yang bisa mewahyukan firman yang kita baca, pengertiannya apa, dan memberikan wisdom, memberikan hikmat untuk kehidupan sehari-hari. Hanya Dia yang bisa memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ada banyak hal yang Dia akan singkapkan buat kita. Bahkan dalam berdoa pun kita perlu tuntunannya. Karena dengan kita mengizinkan Roh Kudus menuntun kita dalam doa, kita akan berdoa mendoakan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah kalau kita baca di firman Tuhan. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 ini perkataan Tuhan Yesus dalam suatu perayaan. Dia berkata pada puncak perayaan itu, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kadang-kadang waktu kita sedang saat teduh secara pribadi misalnya, atau kalau mau berkelompok juga bisa. Zaman saya kuliah itu ada istilahnya setengah hari bersama Tuhan beberapa orang teman-teman dalam satu kelompok pemahaman Alkitab, kita pergi ke tempat yang nyaman seperti kalau di dekat-dekat daerah Jakarta ke Kebun Raya misalnya di Bogor. Kalau di Bandung waktu zaman saya kuliah itu kami pergi ke Maribaya ada banyak taman yang nyaman untuk kita duduk masing-masing sendirian dan baca firman Tuhan, merenungkannya. Atau pagi-pagi kita belajar untuk saat teduh renungan bersama-sama. Saya ingat ada masa ketika kami bertemu pagi-pagi sekali jam 6, itu dingin sekali sekian tahun yang lalu, sangat dingin di Taman Ganesha namanya. Kita duduk pakai tikar atau ada beberapa kursi yang dari beton itu, kursi taman, atau kita duduk di dekat kolam lalu kita baca firman. Tentu harus pakai jaket karena lumayan dingin. Nah, waktu kita membaca itu kadang-kadang kita perlu lihat referensi. Misalnya Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 ini diambil dari Yeskiel pasal 47 di Perjanjian Lama. Nah, pada saat-saat tertentu kita perlu baca ini supaya kita tahu referensinya ini seperti apa, gambarannya seperti apa Sekarang coba saya bacakan Yeskiel 47 mulai ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat 3, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat 5, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon,
di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Jadi kalau kita baca ini ya, sungai yang keluar dari bait suci itu dikatakan membawa kehidupan ya. Kalau kita perhatikan khususnya di ayat 47 ayat 11 ya dari Yeskiel 47 ini, kita lihat di sini tentang air hidup ya. Yeskiel 47 ayat 11 dan 12. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Lalu ayat 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat ya. Kita lihat di sini bahwa sungai ini membawa kehidupan ya. Kita perhatikan ayat 11 dan 12 ya. Tapi kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya dikatakan Yesaya 47 ayat 7 ya. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang hidup di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Lalu ayat 10, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Nah, kalau kita baca ini saja, Yeskiel 47 ayat 1 sampai dengan 12, kita perhatikan bahwa ini cuma satu cerita saja ya. Tapi waktu kita baca Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, lalu dikatakan di sini Tuhan Yesus bilang yang dia maksudkan aliran-aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi ini surat kitab Yeskiel ini ditulis lama sebelum Yesus datang ke muka bumi ya, dan kemudian dia mengatakan kalimat di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 ini. Jadi kalau kita perhatikan, maka yang disebut sungai yang keluar dari bait suci ini di Yeskiel 47 ini adalah Roh Kudus dan pengaruhnya ya. Di zaman kita hidup sekarang ini Roh Kudus dicurahkan, dan itu digambarkan di Yeskiel 47 sebagai sungai yang keluar. Dan sungai itu awalnya keluar ketika diukur 1000 hasta ya, cuma sampai di pergelangan kaki. Lalu ketika diukur lagi dia sampai di pinggang ya. Dari ya kalau lihat ayat 3 ya, sampai
eh, 1000 hasta sampai pergelangan kaki, lalu diukur lagi di ayat 4 sudah sampai di lutut ya, kemudian diukur lagi 1000 hasta sampai di pinggang, dan kemudian setelah diukur lagi menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi lagi, sungai yang sudah dalam ya. Yang menarik adalah ketika dikatakan ayat 6, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai ya, jadi dibawa kembali. Dalam perjalanan pulang, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Nah, kita melihat bahwa sungai ini membawa kehidupan dan membawa berkat. Karena kalau lebih lanjut dibaca ayat 8 ya, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi garam. Lalu sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja sungai itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi ini melambangkan berkat ya. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita ya, maka kemana saja Roh Kudus itu membawa kita, kita akan melihat bahwa Roh Kudus ini membawa kehidupan. Di ayat 10 ya, dampaknya apa? Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Jadi karena ada kehidupan, lalu banyak orang yang bekerja di situ yang menjadi penangkap ikan. Kenapa? Karena sungai ini membawa kehidupan. Lalu di ayat 11, rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Garam juga diperlukan dalam kehidupan. Jadi sungai ini membawa berkat, membawa blessing dimanapun dia berada. Lalu ayat 12, pada ketua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kita melihat sini satu gambaran ketika Roh Kudus itu diizinkan untuk mengontrol, yang memimpin hidup kita, bahkan menjadi satu pelayanan, menjadi satu wadah ya untuk orang-orang mengenal Tuhan, bahkan menjadi gereja. Selama Roh Kudus itu diizinkan untuk memimpin dalam pelayanan tersebut, maka berkatnya itu banyak ya, banyak sekali. Dan kita melihat itu ya, di mana ada gereja Tuhan yang bertumbuh ya, lalu orang-orang merasa diberkati karena memang kehadiran Roh Kudus itu membawa berkat. Dengan sendirinya semakin banyak orang datang di tempat itu atau dalam wadah itu untuk berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Dan ketika orang-orang semakin banyak, dengan sendirinya maka usaha di tempat itu berkembang. Kalau di sini konteksnya ada banyak penangkap-penangkap ikan, lalu ada orang-orang yang mengumpulkan garam. Gak ditulis di sini, tapi kita bisa simpulkan bahwa ini menjadi satu tempat usaha di mana orang-orang mengambil garam, kemudian mengolahnya, memakainya untuk keperluan banyak hal, dan kemudian juga menjualnya. Dan kita bisa lihat itu di pelayanan di mana Roh Kudus bekerja ya, berkat Tuhan melimpah. Ada beberapa pelayanan cukup banyak ya, sebelum masa pandemi tentunya, itu secara rutin mengadakan acara tahunan. Sekian tahun yang lalu, mungkin tahun 80-an barangkali ya, itu ada satu pelayanan di Jawa Tengah ya, Jawa Timur ya, Jawa Timur, di kota Malang kalau nggak salah ya. Itu tiap tahun rutin mengadakan pertemuan tahunan, dan banyak orang dari berbagai gereja ya, denominasi gereja itu merasa diberkati, dan mereka selalu datang rutin ke sana.
dan itu acaranya beberapa hari, dan karena itu ya ada tempat hall, memang ada wadah yang punya gedung ya, sehingga itu bisa dibuat satu kebaktian. Ada sesi-sesi yang dibuat ya. Saya sendiri belum pernah hadir, tapi beberapa teman saya rutin hadir di sana. Kebaktian tahunan itu dibuat, orang-orang merasa diberkati. Padahal beberapa teman saya tidak beribadah di denominasi gereja dari pelayanan tersebut, tapi mereka merasa sangat diberkati. Jadi waktu libur sekolah itu salah satu yang mereka gunakan untuk datang ke sana untuk beribadah. Lalu ada pelayanan lain lagi yang secara rutin mengadakan kebaktian tahunan ya di Surabaya. Setiap tahun selalu ada, dan ketika itu diadakan dari seluruh Indonesia datang. Ya, karena pelayanan ini berkembang sangat besar, dampaknya besar, jadi menjadi satu gereja yang besar dan banyak orang datang secara rutin. Sebagian juga bukan anggota jemaat, mereka juga merasa diberkati. Mereka datang untuk beribadah selama beberapa hari ya di tempat tersebut. Nah, ketika mereka datang, apa yang terjadi? Mau nggak mau mereka butuh tempat penginapan. Karena gereja atau pelayanan di mana kebaktian diadakan, mereka cuma menyediakan gedung yang besar sekali di mana orang bisa beribadah ya, bisa memuji menyembah Tuhan, tapi karena itu beberapa hari mereka perlu menginap. Dan karena mereka perlu menginap, jadi hotel-hotel di sekitar tempat itu selalu laris ya, setiap tahun. Jadi kita melihat ada berkat ya. Bahkan orang yang tidak kenal Tuhan pun kecipratan berkatnya. Mereka yang punya hotel, kemudian taksi-taksi ya itu laris. Pada masa itu bahkan beca juga cukup banyak. Dan kalau kita ke sana, kita cuma bilang kita mau ke tempat ini, wah langsung tahu ya, tukang beca tuh tahu langsung, bisa nganter ke tempat ibadah tersebut. Ketika Roh Kudus diizinkan bekerja ya dengan luar biasa, maka selalu ada berkat datang. Lalu ada juga yang secara rutin mengadakan kebaktian setiap tahun, kadang-kadang 2 kali ya di Jawa Tengah. Itu juga begitu. Ketika acara itu dibuat, maka perlu banyak hotel, dan panitia sudah siap. Mereka bisa book banyak hotel dengan harga yang sangat murah. Jadi ketika orang mau datang tinggal daftar, lalu tinggal transfer uangnya. Mereka sampai di hotel sudah ada ya, tinggal sebut namanya, dapat kuncinya, langsung masuk ke kamar masing-masing. Dan siapa yang dapat berkat? Tidak hanya orang yang beribadah kepada Tuhan, tapi juga pengusaha-pengusaha hotel, kemudian tukang-tukang jualan makanan, minuman, restoran, itu juga penuh. Apalagi kalau kebaktian di gereja di tempat tersebut, tentu ada restoran di sekitarnya, atau ada kantin di gereja disiapkan untuk orang-orang bisa makan. Ada ribuan orang hadir. Tapi ketika mereka pulang, mereka kembali ke hotel, mereka akan makan malam, atau besoknya tuh makan mungkin pagi atau siang waktu break. Mereka akan pakai hotel-hotel, restoran-restoran yang ada di dekat tempat tersebut. Jadi betul-betul ini menjadi berkat. Persis seperti yang dikatakan di Yeskiel 47 ini. Ada penangkap ikan, kemudian ada sungai itu berjenis-jenis ikan, orang bisa punya usaha di sini. Ya, kemudian mengambil garam, menjualnya, lalu buah-buah yang ada menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Itu menjadi satu industri. Dan kalau kita perhatikan di pelayanan yang berkembang juga begitu. Tiba-tiba orang yang mendengar seminar sangat diberkati dan mereka ingin bisa membeli rekamannya. Jadi muncullah industri rekaman untuk pelayanan yang dijual dengan harga yang relatif murah, tapi memang sangat memberkati. Kemudian ketika pelayanan berkembang lebih jauh lagi, banyak orang ingin bisa mendengar ya. Kalau zaman sekarang lebih enak, ada live streaming. Dan karena ada live streaming, tentu orang-orang perlu menggunakan peralatan. Jadi larislah semua orang-orang yang bergerak dalam usaha internet misalnya, kemudian dalam menjual gadget ya, laris betul-betul. Lalu apalagi banyak sekali ya.
kemudian dibuat jadi buku-buku ya. Pada masa sekarang kita masih banyak baca buku cetak ya. Tapi mungkin entah berapa tahun lagi orang lebih suka barangkali baca dalam bentuk e-book ya, elektronik ya. Jadi tidak dalam percetakan. Tapi artinya ada muncul usaha-usaha baru ketika Roh Kudus itu bekerja dalam satu pelayanan, tidak hanya secara rohani, tapi secara jasmani itu juga berdampak luar biasa. Belum lagi ketika terjadi kesembuhan, mujizat terjadi, orang datang dari berbagai penjuru dunia hanya untuk mendengar firman Tuhan, hanya untuk dijamah oleh kuasa Roh Kudus, hanya untuk kemudian mengenal Tuhan dan menikmati berkat. Sekian tahun yang lalu ada hamba Tuhan datang dari Amerika dan dia buat KKR di Ancol di Jakarta. Selama 3 hari itu ada 1,5 juta orang hadir ya setiap malam. Hari terakhir itu diadakan dari jam 1 siang kalau nggak salah, dalam terik matahari, tempat terbuka. Orang duduk di rumput, pakai alas koran, pakai alas seadanya, dan saya percaya panitia berdoa sehingga tidak ada hujan. Orang hadir, dan waktu acara itu dibuat, siapa yang kecipratan berkat? Tentu salah satunya adalah yang memiliki tempat tersebut karena disewa. Kemudian orang dari luar kota datang, dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga datang. Mereka menyewa, nginap ya, kamar-kamar di hotel di Ancol itu penuh. Lalu panitia menyediakan juga bus-bus free untuk membawa orang yang mau hadir kebaktian itu. Mereka datang dari berbagai penjuru kota Jakarta ini, ada disewa, saya nggak tahu, mungkin ratusan bus ya. Setiap 15 menit bus lewat buat mengangkut orang, pulak balik. Lalu karena acaranya malam, itu ketika busnya sampai di pintu Ancol, orang mesti jalan ke dalam. Dan karena itu malam, dan sepanjang jalan tersebut disewa genset ya, dengan lampu, dan itu banyak berjejer di bawah jalan tol ya. Sudah seperti siang hari. Jadi pemilik genset mereka diberkati. Belum lagi pemilik bus, belum hotel-hotel. Jadi kita melihat di mana Roh Kudus bekerja, orang-orang diberkati, kuasa Tuhan dinyatakan, maka berkat secara materi juga melimpah. Itu sebabnya salah satu ukurannya, kalau kita melayani Tuhan, ada hal yang perlu kita pelajari sehingga janji-janjinya ini digenapi, bahwa Dia memberkati kita sehingga kita tidak pernah kekurangan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Terima kasih kami boleh belajar di mana ada Roh Kudus-Mu, maka berkat melimpah. Ajari kami bagaimana mengizinkan Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun hidup kami, sehingga kami tidak hanya menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan, tapi kami juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami boleh berkata bahwa God is good all the time. You make all things beautiful in its time. Dan biar rivers of living water, aliran-aliran air hidup itu mengalir dalam kehidupan kami ini, menggenangi lingkungan dimanapun kami berada. Haleluya, amin.